episode 104, Gadis Kecil. Nona Wang, apakah kau harus mengikuti aku kemanapun aku pergi? Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengajarimu. Fei Hung berbicara lagi. Kau bisa memanggilku Wang Ying saja, bisik Wang Ying. Hah? Tapi aku hampir tidak mengenalmu, Nona Wang, ucap Fei Hung sambil menyentuh hidungnya. Wang Ying tidak menanggapi jawaban Fei Hung, bukan karena dia kesal atau hal lainnya, tetapi dia menyadari bahwa sekarang mereka lagi berdua, jadi dia menjadi gugup. Dia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menjawab pertanyaan Fei Hung. Seolah-olah dia telah kehilangan kemampuan untuk berbicara dan berpikir dengan benar. Fei Hung memutar matanya dengan putus asa karena tidak menerima tanggapan dari Wang Ying. Jadi, tanpa berpikir, dia menggunakan teknik menyembunyikan diri dan menghilang dari pandangan Wang Ying. Wang Ying terkejut saat melihat Fei Hung menghilang. Dia mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan jejaknya. Wang Ying meringis saat dia menginjak tanah dengan marah. Dia mengeluh ketika dia tidak melihat Fei Hung dimanapun. Dia mencoba melihat sekelilingnya lagi. Setelah beberapa saat, dia semakin mengerucutkan bibirnya dan pulang. Fei Hung saat ini berada di udara beberapa meter jauhnya, duduk di atas pedangnya mengawasinya. Fei Hung tertawa sedikit pahit saat dia memasuki situasi seperti itu. Mengapa dia berpikir untuk membuat taruhan seperti itu? Sekarang dia akan memiliki seorang wanita yang terobsesi dengan seni bela diri yang tidak akan berhenti sampai dia mengajarinya. Fei Hung lalu naik ke langit dan menerbangkan pedangnya menuju arah kota. Setelah sampai, dia turun dan berjalan memutari pusat kota, mencari dan membeli banyak ramuan obat dan spiritual. Dia punya banyak uang setelah menjual beberapa senjata tingkat rendah yang dia miliki di cincin spesialnya. Fei Hung sedang berpikir untuk membuat beberapa ramuan untuk digunakan oleh orang-orang terdekatnya dan menjadi lebih kuat. Untuk beberapa alasan, dia merasakan bahwa mungkin ada perlawanan dengan binatang iblis, jadi akan ada gerombolan yang akan menyerang kota. Dengan ramuan ini, dia bisa meningkatkan kekuatan mereka. Fei Hung selesai mendapatkan semua yang dia rencanakan untuk dibeli, ketika dia sekali lagi naik ke langit dengan pedangnya. Saat hendak pulang, Fei Hung memutuskan untuk berkeliling kota. Dia melepaskan indera spiritualnya saat dia mengamati sekelilingnya. Binatang iblis akhir-akhir ini telah pindah dari kota dan berkumpul di hutan, beberapa kilometer jauhnya dari kota. Tidak diragukan lagi, ini adalah perilaku aneh binatang iblis ini. Binatang iblis adalah makhluk yang telah kehilangan rasionalitas mereka, dan hanya insting liar mereka yang menguasai mereka. Saat Fei Hung hendak pulang, dia langsung menyadari sesuatu. Kemarahan dan niat membunuh terpancar dari matanya. Sialan, kenapa kau tidak bekerja dengan cepat? Jeritan keras dan keras terdengar dari sebuah halaman pelatihan sebuah klan. Seorang gadis bertubuh kecil jatuh ke tanah setelah dipukul. Iya, aku minta maaf. Aku akan melakukannya dengan benar. Orang yang baru saja dipukul adalah seorang gadis kecil. Di tangannya, dia membawa beberapa pedang dengan berbagai ukuran. Dia hampir tidak bisa berjalan dengan semua beban di atasnya. Pemuda yang baru saja memukulinya berteriak padanya lagi. Gadis sialan, jika kau tidak cepat melakukannya, kami akan semakin tertinggal. Beberapa anak muda menonton ini dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mereka juga berteriak agar gadis itu bergegas. Bahkan anak-anak seusianya melempari dia dengan batu atau bola tanah untuk mempercepatnya. Seorang pria parubaya mengerutkan kening melihat ini. Dia berada di tengah halaman kamp pelatihan itu. Mendekati pemuda dan gadis itu, dia berkata, "Apa yang kau lakukan, Yuping?" Yuping, yang memukuli gadis itu, menjawab dengan wajah jahat ketika dia melihat gadis itu. "Pamandan, gadis sialan ini tidak terburu-buru dengan hal-hal yang kami minta padanya." Yudan juga kesal ketika melihat gadis ini dengan wajah yang kotor dan dalam kondisi buruk. "Siapa gadis ini?" Yuping dengan cepat menjawab.
Orang tuanya adalah penjaga sebelumnya yang melayani klan kita, dan dia telah meninggal dalam serangan gerombolan binatang iblis tahun lalu. Tapi mereka hanya penjaga yang tidak berguna dan melahirkan anak yang paling tidak berguna ini. Orang tuanya berutang uang kepada klan kita. Jadi, dia harus bekerja untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh orang tuanya. Yuping kembali menendang gadis itu dengan keras, membuat gadis kecil ini melemparkan kembali pedang dan tombak yang dia angkat di tangannya. Lengan dan tangannya boleh berdarah saat ujung senjata merobek kulitnya. Namun, gadis itu tidak mengeluh. Dia hanya menggertakkan giginya, menahan rasa sakit saat dia mengambil senjata yang jatuh lagi. Air mata mengancam akan menggenang di mata kecilnya. Sepertinya dia sudah terbiasa melalui semua ini. Para pemuda lain yang menyaksikan ini hanya menggelengkan kepala dengan kecewa karena memiliki pelayan yang tidak berguna. Kita, klan Yu, telah menerima perintah dari klan Luo bahwa mereka membutuhkan keluarga kita untuk mempersiapkan semua orang yang dapat melawan gerombolan binatang iblis yang mungkin menyerang kota lagi. Yudan berteriak dengan serius sambil menatap semua anak muda klannya. Suaranya menyebar ke seluruh kamp pelatihan. Klan Yu berada di bawah naungan klan Luo, tetapi mereka masih memiliki tempat tinggal dan kamp pelatihan dan memiliki wilayah klan Yu sendiri. Suara pedang dan tombak yang jatuh terdengar lagi, jadi mereka tidak bisa tidak menoleh ke tempat itu. Gadis itu telah menjatuhkan pedang yang dibawanya saat dia jatuh berlutut, terengah-engah, berusaha untuk tidak jatuh sepenuhnya. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa dia tidak cepat-cepat mengerjakannya? Yudan kesal melihat ketidakmampuan anak itu, jadi dia bertanya pada Yuping. Sialan, si bodoh ini terlihat sakit. Apalagi kita tidak tahu apa yang salah dengannya. Dan seringkali dia tiba-tiba pingsan atau bahkan kehilangan kekuatannya sampai tidak bisa berdiri. Kami pikir itu hanya karena dia melakukannya karena dia tidak mau melakukan apa-apa. Yuping meludahi gadis itu. Sial, mengapa kau tidak mati saja? Aku minta maaf. Gadis kecil itu tergagap ketika dia mencoba untuk menjawab. Gadis itu menyusut sedemikian rupa sehingga dia terlihat takut. Dia masih tidak mengeluh. Yudan marah ketika dia tidak melihat tindakan dari gadis ini dan melihat bahwa dia telah membungkuk dan kepalanya hampir terkubur di antara kedua kakinya. Dia kesal karena dia tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia bergerak maju untuk memukul gadis itu dengan keras agar bergegas membawa semua perlengkapan senjata pelatihan mereka. Tepat ketika Yudan hendak memukul gadis itu, dia entah kenapa terbang beberapa meter di belakang. Tetua Dan, Paman Dan. Tangisan khawatir terdengar ketika mereka melihat tubuh Yudan terbang beberapa meter dan jatuh dengan keras ke tanah. Yudan memuntahkan darah ketika dia mencoba untuk bangun.